saya ini sebenarnya nggak punya pesugihan atau apa. Saya itu difitnah mbak kakak saya ini, tapi kakak saya ini sedang kemasukan jin, ya nggak sadar. Saya itu nggak punya apa-apa, nggak punya pesugihan, punya apa? Saya cuma pedagang biasa. Kulon itu kan diwinginane ini kok kan dari sini, terus sih di rumahnya jemeng-jemeng, terus sih dari rumahnya digolek coro dek wong sampai ngono. Ngomong-ngomong dhewe. Nggih, terus ngono triose kulon iki damel tunggal. Omongane setan aja dituruti. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. إلا عبادك منهم المخلصين. Ini jin yang suka mengadu domba ini. Kamu yang menempel di dalam diri beliau itu, yang membuat beliau sakit. Terus kenapa kok kamu ngomong yang macam-macam waktu di dalam dirinya ini? Yang mempengaruhi pikirannya. Supaya kenapa? Supaya gimana? Berantakan. Untuk keluarga. Udah rokok. Jadi panjenengan berobat, terus disampaikan bahwa siapanya ini? Ini adiknya. Adiknya punya pesugihan. Iya. Sampai mau dibuat jadi tumbal oleh adiknya ini. Ini mempunyai resiko atau bahaya yang luar biasa loh. Yang pertama, ini nanti menjadi adu domba antar keluarga. Kakak adik jadi musuh. Dan kalau di dalam ilmu hikmah, kalau memang orang itu benar-benar punya ilmu hikmah, dia tidak akan berbicara sesuatu hal yang dia ketahui, walaupun seumpamanya benar ini, seumpamanya ini benar, beliau punya pesugihan, itu pun juga nggak boleh disampaikan. Kalaupun disampaikan, itu tambar ilmunya, Saking pundi? Kali Dawir. Tulung Agung. Nggih, kali sinten iki? Oh, banyak ya. Wah, saya kira sampai belakang sana. Kula mboten, Pak. Dhewe aku ngono. Insyaallah. Nggih, dadi maju. Kula ndak gigit tok. Semoga maju. Masih sini. Ini masih ya. Terus bapaknya sini. Siap. Paling asma sinten? Sulama. Mbak Sulama. Barakallah. Panjenengan? Suryanto. Pak Suryanto. Nggih, barakallah. Pajem. Nggih. Anak kula. Pajem jenengane. Nama saya Paijo. Panjenengan? Kula Muhadi. Kang Muhadi. Nggih, barakallah. Monggo. Monggo, pripun? Kan ngeten, Bah. Kulon iki kan diwinginane ini kok kan dari sini. Terus sih di rumahnya jlemeng-jlemeng, terus sih dari rumahnya digolek coro dek wong sampai ngono. Ngomong-ngomong dhewe. Nggih, terus mari ngono triose kulon iki damel tunggal. Kata dek pesugihan. Nggih.
Edian mau Nih. gak gendeng mau karo. Terus kula niki kan terus lambe kula niki lek nek omong ngoten niku gampang ngeten. Mencela-menceli mboten bener ngoten. Masyaallah kula kok malih anu gek kula gedhe ngoten kalih bapak kalih niki yoga kula malih kadang gedhe kadang ya Allah sifat kula asline mboten ngoten niku ngoten. Tetes anu Pak. Niku kan kata sing ningali to teng griya niku. Terus sanjang niku nek didamel pesugihan iki terus iki niku dagelan sayuran niku sakniki jero nggih boten asal makan sayuran iki mriki ngoten. Gek niki nggih adik ngoten. Omongane setan aja dituruti. Terus niki nek di video nggih bukti ngoten lho nek kula niku mboten gadah. Muhammadur Rasulullah. Gendeng karo. Nggih. Dukune niku lho kok ya Allah. Dukune kan udah langsung teng kula. Nyumpah. Dadi geger niki teng griya. Nggih. Masih niki yogane Mak Din niku kan matur ngeten tiyang sepah niku jelas iki adik ini gadah open-open terus umpamine disayur nek Mak Aman ing griyane niki niku Mboten asal, keluarga kula niku. Wah, edan lho iki. Tiang sepah kula niku mak kula niku namung nangis. Kula niki nang bingung. Kilen anak, etan nggih anak ngoten kan ya Allah. Malah dukune dhewe iki sing diopen-open iki. Dukunya sendiri yang punya open-open ini. Repot iki. Ya kula tiras ning ngoten iki nggih boten sumerep namung nggih banyu iki kok kono ngoten. Waduh iki malah dukune dhewe diopen-open iki. Aja sampai diterus nih bosok malah. Ana wong putih. Berarti ini disane sampean geger no ya. Nggih. Gegere nggih jelas niki gadah open-open. Geger iki diarani duwe pesugihan. Nggih ngoten niku. Padahal sejatinya iki kula ngomong ya, tak omong tak bertanggung jawab ke dunia akhirat ya. Beliau ini tidak punya pesugihan loh. Ini saya ngomong loh, saya bertanggung jawabkan dunia akhirat. Beliau ini tidak punya pesugihan, jadi itu hanya omongan setan mawon gitu, omongan setan, omongannya jin gitu loh, omongannya jin untuk menimbulkan fitnah, kebencian, nanti panjenengan bersaudara jadi saling bermusuhan. Nggih. Padahal demi Allah nih sing kula ketahui itu tidak ada ikatan dengan jin atau dengan pesugihan gitu. Ini saya ngomong loh. Dan saya kalau ngomong ya saya cukup ngomong apa yang saya ketahui. Gini aja wis. Ben urusannya tuntas, saya tak kesana wis. Sampean ke sana. Heeh. Terus yang bilang sampean ini punya pesugihan temuin sama saya. Ya Allah nanti lek marah. Enggak apa-apa, marah-marah sekalian. Oh, enggak apa-apa. Ya alhamdulillah ya Allah. Kalau marah ya biar marah sekalian. Saya pengen Kersane gamblang nggih. Gus. pengen tahu. Menuduh itu kan harus ada buktinya. Nggih, ya Allah alhamdulillah ya Ini loh, Allah. maksudnya orang itu menuduh harus ada buktinya. Kalau menuduh nggak ada buktinya bisa masuk pidana. Jangan macam-macam nuduh orang yang seperti itu atau seperti itu. Kalau memang nggak menuduh ya berarti harus bisa membersihkan namanya. Karena yang dituduh tadi namanya jadi jelek gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi panjenengan berobat terus disampaikan bahwa siapanya ini Ini adiknya. adiknya punya pesugihan. Iya. Sampai mau dibuat jadi tumbal oleh adiknya ini. Nggih, nggih. Terus nanu mengke engko lek kono lek dikai panganan, dikai sayur, mboten usah ngoten niku Sampai ya Allah. lari alit-alit niku kan Mas, mboten purun disukani Mak Aman iki padahal sak dereng-dereng niku kan enten napa-napa disukani ngoten Mas. Ini mempunyai resiko atau bahaya yang luar biasa loh. Yang pertama, ini nanti menjadi adu domba
antar keluarga. Yogane niki diwingi disukani maem niki nggih mboten purun kula niku nggih ati kula nangis tapi kula namung mendel mawon. Ini bahaya loh. Yang pertama, ini akan menghancurkan sebuah keluarga. Kakak adik jadi musuh. Dan kalau di dalam ilmu hikmah, kalau memang orang itu benar-benar punya ilmu hikmah, dia tidak akan berbicara sesuatu hal yang dia ketahui. Walaupun seumpamanya benar ini, seumpamanya ini benar, beliau punya pesugihan, itu pun juga nggak boleh disampaikan. Kalaupun disampaikan, itu tambar ilmunya. Ini nggak boleh kamu punya pesugihan, kamu disantet tetanggamu, disantet saudaramu, itu nggak boleh. Kalau memang benar, apalagi tidak benar. Itu yang pertama, yang menjadi poin utama saya. Yang kedua, saya melihat dengan rasa saya, dengan pengetahuan saya, beliau ini tidak punya pesugihan kok. Saya yang jamin kok. Saya yang menjamin itu. Beliau ini nggak punya pesugihan. Dan saya menyampaikan apa yang saya ketahui. Saya menyampaikan bahwa beliau ini tidak punya pesugihan. Nah, seperti ini kan akhirnya menjadi permusuhan di dalam keluarga. Menjadi permusuhan dalam keluarga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menghancurkan nama dong. Ini nanti bisa-bisa satu kampung benci semua. Sedangkan beliau punya usaha. Nanti beliau apa-apa orang nggak berani di situ. Ya gimana beliau nggak akan berbicara itu, beliau sendiri ada yang menempel. Maksudnya bita kesadaran nih, maksudku kan lo ngoten toh. Ini ada yang menempel dan setan itu selalu berbicara sesuatu hal yang buruk. Makanya saya sering menyampaikan ke rekan-rekan, ke anak-anak saya, ke santri-santri saya, ketika kita melakukan metode ruqyah dengan mediator. Jadi ruqyah itu ada beberapa metode. Ada dengan metode terawangan, ada dengan metode lisan, ada dengan metode mediatoran dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu untuk dipahami bahwa semua metode itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Metode yang paling bagus ruqyah itu ya dengan doa. Kalau kita menggunakan metode mediator, resikonya sangat tinggi. Karena apa? Karena berbicara dengan jin itu sangat berisiko sekali. Kalau kita tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, wah bisa-bisa malah menghancurkan sebuah keluarga. Karena jin nanti pasti ngomongnya macam-macam luar biasa. Nah itu jangan sampai menjadi fitnah malahan, itu bahaya sekali. Nah seperti ini nih, kalau kita terkadang berobat atau meminta pertolongan dukun, terus dukun nanti bilang ini karena disantet itu, disantet ini, itu malah bahaya. Kalau memang karena sihir ya yang penting diobati sihirnya, bukan dikatakan orang datang itu untuk berobat, bukannya malah nambah penyakit lagi, mikir gitu loh. Ini bukannya menyelesaikan masalah, malah tambah masalah lagi. Harusnya ketika beliau ini kesurupan membicarakan hal-hal yang tidak baik, ya jangan sampai dipercaya gitu loh. Itu masalahnya. Sekarang saya kasih tahu nggih, yang berbicara itu jinnya. Dan jin itu selalu berbicara bohong. Itu ciri khasnya jin, bicaranya bohong, suka bohong. Dan tujuannya untuk mengadu domba. Jadi sampean harus memahami itu, bahwa apa yang beliau sampaikan itu di bawah kesadaran, jadi dalam keadaan nggak sadar. Dan kalau sampai ada dukun yang bilang seperti itu nggak benar, salah. Itu nggak benar, itu salah. Jadi ya ini harus saya tegaskan bahwa beliau ini tidak punya pesugihan. Jangan sampai karena omongan setan, omongan jin, rumah tangga panjenengan, keluarganya panjenengan hancur. Ini di Tulungagung, Kalidawir. Nanti saya akan datang ke sana. Ya Allah, alhamdulillah. Saya datang ke sana. Nanti
saya juga pengen ketemu sama dukunya itu. Saya pengen ngomong tentang hal ini karena jangan sampai warga seseorang jadi berantakan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Tolong besok malam ya dipersiapkanlah. Saya hanya ingin klarifikasinya saja. Jangan sampai masalah seperti ini. Saya mengatakan seperti ini malah saya mau menolong orangnya. Jangan sampai dibawa ke hukum. Kalau sampai dibawa ke hukum, masuk penjara. Kalau ini nggak terima, panjenengan laporkan ke polisi, masuk penjara. Apalagi menyebutkan nama orang. Nggak main-main menyebutkan nama orang itu. Menuduh itu kita harus punya bukti. Kalau kamu nuduh nggak punya bukti, pidana kamu mencemarkan nama orang. Pencemaran itu pidana. Kasihan seperti ini dituduh yang macam-macam. Ini harus diselesaikan, nggih. Ponak-ponakane mboten purun sakniki disukane maemnya jajan-jajanan. Terus gimana beliau mau dagang kalau dituduh punya pesugihan? Ya itu kasihan bah, ya Allah. Makanya itu kita harus terutama harus berpegang teguh kepada tali Allah. Semuanya yang paling penting harus berpegang teguh kepada tali Allah. Jangan mudah terhasut, jangan mudah untuk diadu domba. Yang penting keluarganya harus benar-benar dijaga gitu. Jangan sampai terjadi pertengkaran, perselisihan di antara diri panjenengan. Sakitnya itu karena ketempelan, bukan karena buah tumbal. Kalau buah tumbal sudah lewat, nggak akan lama buah tumbal itu, apalagi kalau sudah makan makanan yang menjadi ikatan, udah lewat, nggak akan nunggu lama. Jadi diagnosisnya nggak sesuai dengan kenyataannya gitu loh, apa yang dituduhkan gitu loh. Ketempelan kok dikatakan sebagai tumbal kan nggak nyambung gitu loh. Ini penyakit taif, penyakit gangguan fisikis yang diakibatkan gangguan jin. Itu beliau ini bukan dibuat tumbal. Udah buat tumbal udah lewat. Dan tidak seperti ini lagi. Dan insya Allah saya sangat paham mana orang yang dibuat tumbal, mana orang yang sakitnya ketempelan, mana yang karena ain, mana yang karena sihir. Insya Allah saya paham. Karena ada diagnosisnya Ustadz. Semuanya itu ada tanda-tandanya. Saya sudah berkali-kali menangani orang yang mengalami gangguan karena mau dijadikan tumbal. Udah tiduran, badannya kurus kering, nggak bisa apa-apa, dan lain sebagainya, nggak sehat, tugas begini, nggak bisa apa-apa, kurus kering kalau dibuat tumbal itu. Dan ada ciri-ciri khas, ada tanda-tanda khusus orang yang dibuat tumbal itu, ada tanda-tanda khususnya. Kalau ini bagian perutnya karena bagian dari ketempelan tadi, sudah sering saya jelaskan di tausiah saya. Ini karena gangguan ketempelan gitu. Ini nanti biar saya jelaskan lah, saya bantu nanti supaya tidak terus berkelanjutan. Jangan sampai masalah seperti ini niatnya berobat malah nambah penyakit. Oke, di panjenengan nanti silahkan pertemukan saya dengan beliau. Saya ingin masalahnya diselesaikan. Umpami mboten purun ditinggal itu sebenarnya. Ya saya ke sana. Saya ke orangnya. Pak Makrus siap nyiap nih nekane kono kok ora Pak Makrus. Sing rono ding sapa Pak Makrus? Oh, nah saiki sing tanggung jawab Pak Makrus. Yang penting jenengan jangan buru-buru untuk mempermasalahkan di segi hukum. Kalau namung mendel iki jenengan mun mendel enggak usah kebawa amarah, enggak usah kebawa emosi. Walaupun sampean sudah didolimi, tapi insya Allah jenengan bersabar, nanti derajat penjamin dinaikkan oleh Allah. Amin. Sama seperti jenengan dikasih kotoran, yang penting sampean enggak nerima, nanti kotoran itu balik kepada yang memberikan. Kalau sampean marah berarti sampean menerima pemberian kotoran tadi. Ya, nanti nggak ada gunanya. Marah sampean ngamuk, apa sih gunanya?
Yang penting sampean enggak ya sudah, nanti biar saya yang bantu nyelesainnya itu. Sampean enggak usah terlalu sedih, sudah enggak apa-apa, bisa bantu. Seperti ini hanya orang-orang yang hatinya penuh dengan kotoran, penuh dengan kebencian, sehingga merusak kebahagiaan orang lain. Sampai juga harus paham bahwa ketika panjenengan berobat ke alternatif, nggak ada ceritanya orang yang pengobatan al-hikmah alternatif nyampein, oh kamu disantet itu, kamu disantet ini, kamu dibuat tumbal itu, dibuat tumbal ini, nggak akan berbicara seperti itu. Karena kalau ada orang tahu seorang winara, dia nggak akan menyampaikan hal itu ke siapapun. Kalau sakit ya paling diobati kayak gitu. Kalaupun terkena sampai sudah jelas terkena santet, ada buktinya, paling ya wis, ini yang penting diobati. Nggak bilang oh yang nyantet tanggamu, yang nyantet saudaramu, yang nyantet temenmu, mantan suamimu, istrimu. Nggak akan seperti itu, nggak mungkin, nggak akan seperti itu. Karena nggak boleh. Dalam ilmu hikmah itu tidak boleh memberitahu yang kita ketahui, itu tidak boleh. Kalau memberitahu itu pasti bohong, pasti bohong. Intinya cuma pengen mengadu domba itu tok. Intinya cuma pengen mengadu domba. Enggak ada. Wong ilmu Jawa saya juga tahu, ilmu Jawa ke Jawa. Allahu Akbar. Ditolong dulu. Pasti. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini jin yang suka mengadu domba ini. Ya, kenapa? Kamu yang menempel di dalam diri beliau ini. Ya. Yang membuat beliau sakit. Ya. Terus kenapa kok kamu ngomong yang macam-macam waktu di dalam dirinya ini? Saya yang mempengaruhi pikirannya. Supaya kenapa? Supaya gimana? Supaya berantakan. Satu keluarga tidak rukun. Kamu itu udah bikin orang sakit, terus tambah lagi sekarang bikin orang hancur keluarganya, fitnah. Itu maksud jenengan itu bagaimana? Hai bangsa jin, kamu itu sudah membuat orang sakit, terus sekarang sampai menghancurkan keluarganya. Ini maksud kamu itu bagaimana? Pekerjaan kamu memang membuat orang lain sengsara. Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu memang sengaja membuat keluarga ini bertengkar, adu domba, biar beliau ini tambah sakit. Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Innallaha la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ada dukun yang gunain kamu. Ya. Makanya kita ini harus berhati-hati sekali nggih ketika kita menggunakan metode mediator. Baik itu mediator melalui pasien maupun mediator yang menggunakan mediator itu sendiri. Karena sangat rawan sekali kalau kita berbicara dengan jin. Jin itu intinya suka bohong. Itu yang menjadi. Manusia juga suka bohong. Saya bohong kalau istri saya masak nggak enak, terus saya bilangnya enak, itu saya bohong. Pak nyenengin istri saya. Tapi saya nggak bohong untuk ndolimin orang. Saya nggak bohong untuk membohongin orang. Saya juga nggak memanfaatkan orang. Kalau kamu berbohong untuk menghancurkan keluarga orang, untuk mengadu domba orang lain.
Kamu waktu di dalam tubuhnya bicara apa saja kamu? Macam-macam. Ngadu dong, Pak. Kenapa kamu lakukan itu? Ada yang menyuruh saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha la hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah Allahu Akbar. Ikat makhluk ini ditembak. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabat hastum batastum jabarin wa ijabat hastum batastum jabarin wa ijabat hastum batastum jabarin. Ya Allah, saya mohon izin dan ridhamu ya Allah. Ikat makhluk ini. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ambilin airnya. Masaku sini. Kasihan sih kalau seperti ini, beliau ini malah menjadi korban dari dukun yang tidak bertanggung jawab, menjadi korban akhirnya gitu, beban mental gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La haula wala quwwata. Diminumkan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masukkan di mukanya. Allahu Akbar. Zikir Allah, Allah. Sudah tidak apa-apa. Dibawa pulang nanti. Kalau seperti ini yang menjadi
korban kan jadi bertambah, banyak orang itu. Bukan hanya masalah tentang kesehatan, tapi ini juga menyangkut tentang keluarga begitu. Menyangkut tentang keluarga. Jadi saya minta untuk panjenengan jangan percaya dengan omongan jin, itu yang pertama. Yang kedua, jangan percaya dengan siapapun, termasuk kepada saya sendiri atau kepada siapapun orang yang intinya menghasut, mengadu domba dan menfitnah. Jangan percaya, jangan sampai percaya, karena kalau seseorang itu niatnya baik, pasti akan dilakukan dengan cara yang baik kalau memang orang itu baik. Yang kedua, kalau memang diri kita salah, ada yang menuduh kita, tentunya ketika menuduh sudah ada buktinya, dan kalau ada buktinya, negara kita ini negara hukum. Negara kita ini adalah negara hukum. Kalau ada buktinya, ya tinggal dilaporkan ke pihak berwajib. Setelah itu, serahkan semuanya ke pihak yang berwajib. Bukan main hakim sendiri, bukan menghasut orang lain atau menfitnah orang lain. Kalau orang itu benci, terus semuanya jenengan dikatakan ini punya pesugihan buat tumbal. Kalau ini nggak terima, ini bunuh ini, yang tanggung jawab siapa? Gimana? Ini bilang ini buat tumbal ini, sama dukunnya dibilang ini dibuat tumbal sama ini, sama nggak terima, sama bunuh ini, terus yang tanggung jawab siapa? Atau sampai nggak terima nih, ini dikatakan ini dibuat pesugihan ini nggak terima nih, sampai dikatakan punya pesugihan, berantem sama ini, yang tanggung jawab siapa? Ini nggih sanjang kowe kok tega ngambil aku ngoten iki kula mbentinten kalih Mas kula niki nggih. Ngoten niki. Kula nangis tapi nggih kula empet kula tabahne mawon. Ya itu salah satunya karena belum mengetahui tentang kebenarannya, dan yang kedua karena hasutan, dan yang ketiga karena gangguan jin tadi. Karena ada gangguan jin, maka jangan harus maklum, harus memaklumi itu, memaafkan itu. Karena beliau ini dalam posisi dikuasai oleh jin. Belum lagi beliau percaya sekali dengan dukun tersebut. Begitu, sehingga apa? Ya beliau berbicara wis karena dalam posisi sakit dikatakan begitu, ya wis percaya aja. Nah, jadi jenengan harus maklumi itu. Beliau sedang sakit. Orang sakit yang ngeromeng. Mungkin yang kula sanjang ngoten salah paham bukan aku main saban. Insya Allah saya sangat paham sekali orang yang punya pesugihan atau tidak. Ini posisinya beliau sedang sakit. Jadi panjenengan harus memaklumi itu. Yang penting persaudaraannya harus tetap ada. Gitu. Wis anggap aja ya itu lagi sakit, atau anggap aja wong gendeng ngomong, nah wis ta, engko lek wis waras ya wis. Ngono. Apa? Kalau saya itu orangnya simpel. Orang ngomong apapun tentang saya ya monggo kersa silahkan. Wong ya ora kelong gitu. Itu aja loh, sudah. Tergantung diri kita. Yang penting sampean sekarang tak minta untuk sabar. Jangan sampai terpancing amarah. Kalau sampean mukul orang, sampean pidana. Jangan menuruti hawa nafsu hidup itu. Kalau sampean bunuh orang, wah tambah bahaya lagi. Diselesaikan dulu secara kekeluargaan ini nanti. Kalau orangnya mau meminta maaf dan menjelaskan sebenar-benarnya, maka urusannya selesai. Bersihkan namanya. Tapi kalau sampai tetap ngayal, maka harus dibuktikan. Baik dibuktikan secara gaibnya. Kalau secara gaibnya tentu harus mau sumpah pocong. Sumpah pocong kamu, berani enggak kamu nuduh ini benar enggak? Kalau enggak kamu kualat, berani enggak kamu? Itu yang pertama. Yang kedua, secara hukumnya, kamu siap nggak nuduh orang seperti ini? Kamu mau? Ini kalau dilaporkan ke kalau sampean ini maju ke kepolisian, masuk ini. Bukan hanya masuk yang itu, yang lainnya juga masuk. Masuk ke pidana, gitu. Penjara nggak main-main.
Negara kita negara hukum, nggak main-main nanti kasusnya ini. Mencemarkan nama baik. Iya, sekarang bukan hanya masalah nama, pekerjaan juga bisa hilang. Padahal beliau usahanya dagang. Terus gimana orang kalau beli nggak mau? Kalau dapat uang dari situ nanti buat makan aja jadi nanti buat tumbal pesugihan. Aneh. Kalau memang mau buat tumbal pesugihan nggak mungkin dari saudaranya, anaknya dulu. Paham ya, jenengan ya? Itu datang ke waktu dukun datang dari sini udah berapa hari? Waktu pertama dukun itu datang? Kan aku udah nikah dino. Kan aku ketemu mari kan dreming-dreming kae to. Terus mari ngono sesuke ngono paling kan. Kok ndak datang loh. Berapa hari dari 2 hari. 2 hari. Tapi jaruh ya, awake Kan bahan tapi mak cerita lek Pak To kae lek omong kan ndak ngono kuwi, maksudnya kok mak kok ngene, ngono kok ndak padha ngono kadang. Berapa hari dari kejadian ada 2 dukun hari, itu? 2 hari. Dukunnya itu datang itu karena Ndak datang. Dia datang ke sana Dia datang ke sana. panjenengan datang ke rumah orang itu. Pertamane kakake kan ke sana terus kula nggih dik wingi mriko. Bahasa Indonesia. Sampai datang ke sana. Heeh. Datang ke rumah dukun tersebut. Nggih. Ke tempat orang tersebut sampean. Nggih. Terus setelah di sana Yo diceritain lek ningku lek nek carane lek mam sayur kok kono kok sampean kok enggak boleh makan sayur dari sini. lek enek turah-turahan ndak usah lek paman diweki ndak usah ditompo. Kalau makan dari sini nggak boleh dimakan. iya, kalau dimakan kenapa? Nggak tahu. Maksudnya Ya maksudnya di ini apa tuh? Dibuat pesugihan gitu. Orangnya bilang kalau makan dari sini memang dibuat pesugihan Terus gitu. kan iki tangklet kalau yasinan gitu gimana? Ya ndak usah gitu. Buat Kan yasinan biasa aja tiap nggak boleh bulan makan. nggak boleh. kan pulau kan biasanya tiap Ya bulan Allah. 1 kali itu kan yasinan keluarga toh Mas. Yasinan keluarga Kirim gitu loh. waduh Pak. yang sepah dulu tenentan ngeten niku. Yasinan yang nggak boleh dimakan. Nggih. Kan ajeng yasinan nggih kula. Astagfirullahaladzim. Di kulon ini kan mikir Terus mikir, dadi kula niki sing sakit malah mikir ya Allah kok. Mboten kados ngeten iki kan kula mboten. Kula mikir umpane yasinan ngoten terus yoga kula mriku kok mboten asal nedhi ngoten niku kula nggih mikir sakjane niku ngoten niku. Coba sampean ceritakan awalnya itu gimana sih? Nah, awalnya itu kan Cuman awalnya itu saya rumah Mas Makrus ya, oh ya. nggak usah nyebut nama coba. Panjenengan kan ini sakit terus ke sana. Terus bukan yang ke sana itu Ya Mas sama Mbak. Mas Mas kula niku. Terus mari niku kula mriko nggih ceritane ngeten niku wae. Diceritain gimana? Ngeten gimana? Mari nggih damel pesugihan ngoten Kayak mangan yang bikin pesugihan mangan sayur nggih. Serius lek ning gendeng ya. kok lek mami kono anu ndak olah lek enek turan sayur, ndak usah ditompo. Ngoten ya Allah, kok nelongso boten kula niki ya Allah. Kula niku nggih terus Kula dek wingi mikir niku mbiyen. kan sing sinten niku. Mbah udah. Ya wis nggak usah sebut namanya. Memang kan omong lek kuwi ora kok kono kuwi ora duwe carane pesugihan ngono kuwi ndak duwe. Anu cuma cara jin sing nempel ning sampean kuwi carane licik, aku carane ndak iso ngetokne angel. Ngoten. Yang bilang itu siapa? Sing niki sing anu Oh. Sedereke. Jadi dalam mendatang berarti bertentangan kan maksudnya orang dukun lah aku ndak menyebut orang tua lah ya. Ya, orang tua. Wong tua sing dituwekne lah ya. Kan ada 2. Yang satu bilang nek damel niki Yang satu bilang ini sakit, buat damel pesugihan niki, pesugihan terus yang ini. tunggal niki sing niki mboten ngoten lek niku kula bicara sing ndak bener sampean jam carane sampean aja muni ngono kuwi jenenge suudon niku kula astagfirullahaladzim batin kula lek niku kula pas kumat wayah ndlemeng-ndlemeng ngoten ndak usah ditanggapi ngoten lho asline ngono niku. Jadi sampean datang kedua orang tua, yang satu bilang kalau sampean itu dibuat tumbal buat adiknya, yang satunya bilang itu semuanya bohong. Enggak, itu hanya jin yang ada dalam dirinya.
yang benar itu ya yang kedua itu. Kalau ini lagi dileming, tidak ditanggapi, terus ngasih tahu kalau itu hanya jin. Itu yang benar itu kayak gitu. Ya kan? Jadi ada dua orang seperti itu. Jadi ini juga nanti harus diselesaikan ini Mas Agus. Ini nanti harus diselesaikan karena kalau selain itu begini, kalau dukun ini nggak dikasih tahu, kalau orang ini nggak dikasih tahu, kalau nanti seperti ini ke orang-orang yang lain terus bagaimana? Ini hanya satu orang, sedangkan yang datang ke sana banyak. Terus kalau orang yang datang kamu disantet itu, kamu dibuat juga ini, terus nanti gimana? Lama-lama bagaimana? Apa yang nggak semua orang bisa berantem sama saudaranya? Ini harus diselesaikan, tapi saya pengennya tetap dengan kepala dingin, saya pengennya tetap diselesaikan dengan kekeluargaan, jangan ada pertengkaran, jangan ada perkelahian, harus tetap dengan kepala dingin ya. Sampeyan kula suwun sing adem, ojo sampai jadi masalah, ojo sampai duwe masalah tunggu tadi masalah. Nah, nanti insya Allah saya bersihkan nama jenengan di desa sini. Desa mana? Tolong Agung. Kali Dawir. Perlu bantu. Saya bantu semaksimal mungkin karena ini korban dari dukun gitu loh. Ini korban dari dukun, harus diselesaikan. Sekarang sampean semuanya seduluran sing akur ya. Jangan mau diadu domba sama orang. Jangan mau seperti itu. Oke. Monggo semuanya di ruqyah dulu, terapi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau klarifikasi tentang saya ini sebenarnya nggak punya pesugihan atau apa. Saya itu dipitnah mbak kakak saya ini, tapi kakak saya ini sedang kemasukan jin, ya nggak sadar. Tapi sebenarnya saya itu nggak punya apa-apa, nggak punya pesugihan, punya apa? Saya cuma pedagang biasa. Ya karena kakak saya ini kena jin, semua dituduhkan kepada saya itu sebenarnya yang nggak benar. Terus saudaranya itu cari orang tua itu menuduh saya juga cari pesugihan saya itu. Tapi sebenarnya saya ke rumah Gus sini nggak ada pesugihan apapun. Ya saya ini orang biasa, cuma petani biasa, nggak punya pesugihan. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya itu orang biasa, sedangkan saya itu memondokkan putra saya ke Rejo Tangan rumah pondoknya Pak Junet. Kalau saya dituduh melakukan yang pesugihan apa itu sebenarnya saya nggak ada. Lebih baik saya nggak punya apa-apa daripada punya pesugihan atau apa. Ya sebenarnya saya itu orangnya ya segini aja, cuma petani biasa saja sudah cukup. Ya terima kasih, itu saja saya bisa saya sampaikan. Semoga keluarga saya diberi kesehatan dan lancar rezekinya semua, dari doa dari semua teman-teman yang ada di sini. Ya kalau saya ada kesalahan atau apa-apa saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya Mas. Ya itu saya terima kasih yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang ini